Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dan manfaat wirausaha las busur listrik SMAW. Video kali ini bertujuan untuk membuat tugas akhir MK praktik las busur dan asetelin yang mana diampu oleh Dr. Andes Harlin MPD dan Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Selamat menyaksikan. Coba teman-teman perhatikan dua gambar tersebut. Ya, itulah gambar penggunaan las busur listrik SMAW. Di sini diharapkan kita akan dapat mengetahui apa itu las SMAW, pelengkapan pengelasan, prosedur pengelasan yang baik, dan beserta wirausaha las busur listrik SMAW. Sebelum melakukan pengelasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dasar pengelasan itu sendiri. Las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilakukan dalam keadaan lumer atau cair. Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau sumber api gas yang terbakar. Apa itu las listrik SMAW? Las SMAW yang berasal dari kata shale metal arc welding adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dan elektroda. Panas tersebut ditimbulkan oleh lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda. Untuk menghasilkan kualitas pengelasan SMAW yang berkualitas, ada 7 parameter yang perlu diperhatikan. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama adalah pemilihan jenis elektroda. Pilih elektroda yang tepat mulai dari kuat tarik, jenis material, dan jenis coatingnya agar matching atau sesuai dengan material yang akan dielas. Yang kedua, pemilihan diameter elektroda. Pemilihan diameter dipertimbangkan berdasarkan tipe elektroda, posisi pengelasan, joint design, ketebalan material, dan skill dari weldernya. Yang ketiga, pemakaian arus yang tepat. Pada pengelasan SMAW sangat berpengaruh terhadap hasil lasan. Jika arus terlalu besar, maka elektroda akan terlalu cepat meleleh dan susah dikontrol. Jika arus terlalu rendah, maka hasil pengelasan akan menumpuk dan tak beraturan. Yang keempat, panjang busur yang tepat dan konsisten. Pada pengelasan SMAW, jika panjang busur terlalu tinggi, maka akan terjadi global besar, sehingga akan terjadi banyak percikan saat mengelas, dan bisa terjadi positi. Jika panjang busur yang terlalu pendek, maka akan terjadi panas yang berlebihan, sehingga menghasilkan penetrasi yang dalam, dan bisa menyebabkan base metal jebol. Yang kelima, kecepatan perjalanan yang tepat. Jika kecepatan perjalanan terlalu tinggi, maka logam cair akan cepat membeku, dan manik las akan rendah. Kotoran dan gas akan terjebak dan dapat menimbulkan cacat. Jika manik las terlalu tinggi dan lebar, maka hasil pengelasan akan berkerut. Yang keenam, sudut pengelasan yang tepat. Pada pengelasan SMAW, sudut elektroda sangat penting, terutama pada saat pengelasan pilet dan grob sambungan yang dalam. Apabila sudut pengelasan yang kurang tepat,
dapat mengakibatkan undercut dan lain-lain. Yang ketujuh adalah ayunan elektroda. Karena setiap elektroda memiliki karakteristik ayunan yang berbeda-beda. Welding manipulation, pengelasan SMAW berdasarkan tipe elektroda, desain sambungan, posisi pengelasan, dan pengalaman dari welder itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen utama las. Yang pertama yaitu ada mesin las. Yang kedua ada kabel masal sebagai pengantar arus listrik ke klem masal. Klem masal sebagai pengantar ke benda kerja. Yang ketiga ada kabel elektroda untuk mengantarkan arus listrik ke holder. Holder fungsinya sebagai penjepit elektroda. Baiklah, yang keempat ada elektroda sebagai bahan tambah terhadap las. Selanjutnya akan membahas alat bantu pada las. Yang pertama adalah palu gerak sebagai pencegahan flux. Yang kedua ada sikat kawat sebagai pembersih. Selanjutnya ada mesin gerinda sebagai pemotong bahan plat. Selanjutnya ada tang untuk pemegang benda kerja yang panas. Yang terakhir adalah bahannya yaitu plat strip, ukurannya 2 mm. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemotongan plat. Baiklah, selanjutnya kita akan membersihkan plat yang sudah dipasang. Baiklah, kita akan melakukan pengelasan. Bahan platnya sudah kita taruh di atas
ini dan penjepit pasangnya seperti selanjutnya. Sebelum melakukan pengelasan, kita mencari apinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa wawancara yang dilakukan ini salah satu bagian dari video pembelajaran yang dibuat pada tugas MK Praktik Las Busur dan Asetelin dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Hamid MPD dan yang kami hormati Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Wawancara yang saya lakukan ini selain sebagai pengumpulan tugas video pembelajaran juga ditunjukkan kepada mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin dan masyarakat umum lainnya guna menambah pengetahuan dan referensi. Baiklah, mari kita mulai video wawancaranya. Baiklah Pak, bisa memperkenalkan diri Bapak? Nama Bapak Abah Mansur, laki-laki Permata. Baik Bapak Mansur, bagaimana awalnya Bapak bisa kepikiran untuk membuka bengkel permata ini? Ya, saya juga karena ada keterampilan di sini, karena kita kenal perangkat yang bisa diceritakan, bahkan juga pernah apa yang perlu dipersiapkan untuk membuka bengkel ini terkait biaya atau apa saja Pak? Bagaimana usaha Bapak selama masa pandemi ini? Dalam suatu situasi pandemi ini, satu hari Bapak biasanya berapa keuntungannya apa Pak? Selanjutnya, apakah Bapak sebelumnya membuka bengkel ini pernah bekerja di tempat lain? Pernah. Kenapa? Di mana Pak? Di Malaysia. Selanjutnya Pak ya, apa yang Bapak lakukan jika usaha Bapak ini mengalami sedikit penurunan atau kelangkaan? Kemungkinan ya kita harus apa lah ya dulu aja. Pak ya, selanjutnya alat apa yang paling dan harus ada dalam bengkel ini? Nah, selanjutnya Pak, di mana biasanya Bapak membeli atau mencari alat fasilitas bengkel ini Pak? Material. Ya, material Pak.
kepuasan terhadap kreativitas pengelasan? Ya ada lah. Ada ya. Makin kita menguasai pengelasan ya kita juga terhadap setting apa ini kan apa Ya Pak ya. Apakah sikap dan mental sangat berpengaruh terhadap hasilan pengelasan? iya ada pengaruh. Berpengaruh Pak ya. Mental kita mental yang lebih baik kita kerja baik itu juga kita tidak salah Jadi ada pengaruhnya Pak ya. ada Tangannya kuat Pak tadi itu Pak ya. Kuat ya. Ada lah. Iya. tidak perlu lah mungkin perlu keterampilan Keterampilan ya. iya Nah, kalau keterampilan itu biasanya diperoleh dari yang Pak ya. pengalaman ya makin lama kita belajar makin kita waktu praktek kita langsung lama-lama nih antara mata dengan hati kan nanti paham Iya Pak. ya semakin banyak pengalaman nanti semakin tahu Sekali Pak. Baiklah selanjutnya Pak. Bagaimana pesan dan harapan Bapak untuk mahasiswa sekarang yang sedang menempuh jurusan teknik mesin di masa pandemi ini Pak? Nah, sementara kan nggak bisa praktek Pak. Nah, apa solusi saran untuk Bapak? Nggak bisa praktek. kita praktek di bengkel kita Iya. ya pengalaman Nah, ini yang terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak terkait usaha Bapak ke depannya khusus di tengah pandemi ini? semua orang lah di Indonesia ini pengen pandemi cepat berakhir. Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber wawancara ini. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah mungkin yang saya dapat sampaikan dalam sesi wawancara kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.